akan mau bicarain tentang Musa. Nah, jadi pada saat itu Tuhan menolong keturunan dari Yakub untuk pergi ke Mesir. Dan di sana ketika dia keturunan Yakub pertama kali datang masuk ke Mesir, itu jumlahnya ada 70 orang, guys. Tapi Tuhan memberkati mereka tahun demi tahun. Jadi lama-lama keturunan Yakub itu ada 1.500.000 orang. Wow, banyak ya guys ya. Nah, di situ karena semakin banyak keturunan Yakub yang kita sebut sebagai orang Israel ada di negara Mesir, jadi kerajaan Mesir pada saat itu khawatir kalau mereka lebih banyak daripada orang-orang Mesir itu sendiri. Rajanya Mesir yang namanya Firaun tuh akhirnya memerintahkan kalau semua anak laki-laki dari orang Israel yang dilahirkan harus dimusnahkan, harus dibunuh. Cuman anak perempuan aja yang boleh untuk hidup. Dan tidak hanya itu guys, bangsa Mesir juga menjadikan orang-orang Israel sebagai budak mereka, dipekerjakan dengan upah yang minimum dan dengan pekerjaan yang keras. Mereka, bangsa Mesir, begitu menekan, begitu menjajah orang-orang Israel ini guys. Jadi orang Israel ini begitu kesusahan dan menderita pada saat itu. Di situ pada suatu kali ada seorang Lewi keturunan Israel nih yang melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayinya lucu dan imut. Karena takut ketahuan sama orang Mesir nih, jadi bayi laki-laki ini itu ditaruh di peti lalu kemudian dihanyutkan di sungai guys. Karena mereka takut kalau ketemu sama pasukan-pasukan dari Mesir. Nah, ketika bayi yang di dalam peti ini hanyut di sungai Nil, tiba-tiba ketemu sama putri dari Firaun. Putri Firaun beserta dengan pelayan-pelayannya nih pada waktu itu lagi mandi di sungai. Nah, lalu dia ketemu ada peti yang dihanyutkan. Begitu diambil petinya, dibuka, ternyata ada bayi laki-laki yang lucu dan imut banget. Putri Firaun ini tahu kalau ini nih pasti bayinya punya orang Israel nih, karena takut jadi dihanyutkan di sungai. Nah, tapi karena melihat bayi yang lucu dan imut ini, Putri Firaun ini nggak tega kalau membunuhnya. Jadi malahan diambil jadi anak, diangkat untuk jadi anak dari Putri Firaun ini. Nah, Putri Firaun menamakan dia Musa, yang artinya adalah diambil dari air. Nah, setahun demi tahun Musa semakin lama semakin besar. Dia diberi hak istimewa untuk tinggal sebagai kerabat kerajaan Mesir. Karena kan gara-gara Putri Firaun yang membela dia gitu. Nah, suatu kali Musa ini lagi jalan-jalan di perbudakan Mesir, di daerah perbudakan Mesir. Nah, di situ dia melihat kalau ada orang Israel yang lagi dijajah sama orang Mesir. Seorang Mesir ini lagi menghajar orang Israel sampai babak belur. Nah, Musa yang merasa dirinya adalah orang Israel juga melihat saudaranya digitukan, dia marah ya guys. Jadinya apa? Orang Mesir itu ditangkap sama dia, dipukulin sampai seorang Mesir ini itu meninggal.
Nah, lalu dengan diam-diam Musa menguburkan orang Mesir ini, harapannya nggak ada yang tahu guys. Tapi ternyata hal ini udah diketahui sama Raja Firaun. Raja Firaun berniat untuk menangkap si Musa ini, lalu mau dibunuh sama dia, mau ditangkap, lalu kemudian mau dijatuhi hukuman. Dan Musa yang ketakutan dengan segera langsung pergi dari sana. Dia pergi jalan jauh sampai pergi ke daerah Midian guys. Daerah Midian itu di daerah bangsa Arab ya, kira-kira di sekitar sana. Nah, di situ dia masih berpakaian seperti Mesir karena dia terburu-buru untuk keluar dari sana. Begitu sampai di tanah Midian, dia duduk di Mesir, duduk di sumur dekat situ, kelelahan guys, karena sudah jalan jauh. Nah, di situ dia lihat ada anak-anak perempuan yang mengembalakan kambing domba. Nah, anak-anak perempuan ini guys, itu adalah anak-anak perempuan dari Yitro. Yitro itu imam di Midian ya pada saat itu. Nah, lalu nggak lama kemudian ada gembala-gembala laki-laki nih yang datang bergerombolan juga mau ngasih minum kambing dombanya di sumur ini guys. Nah, mereka gembala-gembala laki-laki ini bertindak sewenang-wenangnya. Mereka ngusir ini anak-anak perempuan. Sana pergi, kami yang mau ngasih minum, kamu nanti aja, tunggu kami. Gitu guys. Padahal yang datang duluan siapa? Anak-anak perempuan ini kan. Nah, Musa yang begitu melihat hal itu, dia membela anak perempuan ini guys. Jadi gembala-gembala laki-laki ini akhirnya mundur. Musa bahkan membantu anak-anak perempuan ini untuk memberi minum kambing domba mereka. Nah, salah satu anak perempuan ini itu namanya adalah Zipora. Nah, Zipora beserta dengan saudara-saudaranya setelah selesai kasih minum kambing domba, mereka pulang ke ayahnya. Nah, begitu sampai di rumah, ayahnya kaget. Loh, kamu kok cepet pulangnya? Biasanya kan masih urusan sama gembala-gembala yang laki itu. Zipora bilang, iya ayah, kami dibantu sama seorang Mesir. Wah, dia ganteng ayah, dia bantuin kami. Jadi kambing domba kami bisa dikasih minum dengan cepat tanpa ada urusan sama gembala-gembala laki-laki itu. Makanya kami bisa pulang cepat. Ayahnya bilang, loh, kok nggak kamu ajak pulang dia? Dia di mana? Kan kita perlu kasih terima kasih sama dia. Kita ajakin dia makan. Ayo, suruh dia kesini untuk makan bersama-sama. Gitu guys. Jadi singkat cerita, Musa diundang ke rumahnya, lalu makan beserta dengan keluarga Yitro dan juga beserta anak-anak perempuan yang lain. Anak perempuan dari Yitro ini itu totalnya ada 7 guys. Zipora adalah salah satunya. Nah, karena Yitro melihat Musa ini orangnya baik ya, ganteng, baik, wataknya sopan. Jadi dia menjadikan Musa sebagai menantunya. Dia kasih Zipora sebagai istri untuk Musa. Nah, dari situlah akhirnya Musa tinggal bersama-sama Yitro sekeluarga dan mengembalakan kambing domba. Begitu.